Assalamualaikum teman-teman. Baik, di sini saya akan sharing-sharing materi tentang data science. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa itu data science, kemudian apa itu machine learning, deep learning, algoritma-algoritma yang ada di dalam machine learning dan deep learning. Kemudian kita mencoba untuk implementasikan ke dalam Python. Oke. Pertama itu data is everywhere. Jadi kita tahu bahwa data itu adalah kumpulan fakta dan statistik yang dikumpulkan bersama untuk referensi atau analisis. Jadi data ini biasanya terdiri dari angka, teks, gambar, ataupun informasi lainnya yang diorganisir dalam format yang terstruktur untuk memungkinkan pengolahan dan analisis yang lebih lanjut. Jadi data ini dapat ditemukan di berbagai sumber, baik survei, basis data, internet, dan sumber-sumber lainnya. Jadi data ini bukan hanya baris dan kolom, tapi kedalaman juga itu data ya, seperti gambar atau video itu termasuk data. Jadi data ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, pemerintahan, dan sektor-sektor lainnya ya teman-teman. Jadi analisis data itu bagian penting dalam bidang data science, yang dimana algoritma dan metode statistik yang digunakan dalam menggali informasi yang terkandung dalam data itu sangat diperlukan. Berikutnya adalah model PPDAC. Jadi itu singkatan teman-teman. Problem, plan, data, analisis, dan kesimpulan. Jadi ini adalah sebuah pendekatan sistematik dalam analisis data yang sering digunakan dalam bidang data science. Fungsinya dari model PPDAC ini tentu saja untuk memecahkan masalah secara sistematik dan efektif. Jadi yang tahap pertama itu problem. Jadi tentu kita harus mengidentifikasikan masalah dulu ya teman-teman, atau pertanyaan yang ingin dipecahkan. Jadi ini melibatkan dalam kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu masalah serta memahami apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Lalu yang kedua adalah planning atau perencanaan, yaitu bagaimana memecahkan masalah yang telah diidentifikasikan. Jadi ini melibatkan rumusan atau hipotesis tentang penyebab masalah dan merencanakan eksperimen atau pengumpulan data yang akan dilakukan. Kemudian tahap ketiga adalah pengumpulan data. Jadi ini melibatkan pengumpulan data yang relevan atau yang diperlukan dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat itu analisis. Jadi ini melibatkan cara pengolahan datanya. Jadi sangat harus hati-hati dalam menganalisis data di sini, karena data yang masuk itu harus sesuai dengan data yang keluar. Jadi kalau datanya sampah, pasti keluarannya juga sampah. Kemudian yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari hasil analisis data. Jadi tentu saja di sini akan melibatkan menafsirkan hasil analisis dan menyimpulkan apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya itu terbukti atau tidak. Jadi kesimpulan yang ditarik pada tahap ini umumnya digunakan untuk memberikan jawaban pada masalah atau pertanyaan yang telah diidentifikasikan pada tahap pertama. Jadi model ini itu tentu saja membantu para analis data untuk bekerja secara sistematik dan efektif dalam mengatasi masalah ataupun pertanyaan yang sifatnya kompleks. Jadi model ini memastikan bahwa setiap tahapan dalam analisis data yang dilakukan dengan cermat dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Berikutnya,
Ini yang tadi uh, kita uh, diskusikan. Nah, selanjutnya adalah dataset ya. Kita tahu dataset itu kumpulan data yang terorganisir serta dapat digunakan untuk analisis dan referensi. Tapi umumnya data yang bermanfaat tidak hanya sekedar sekumpulan jawaban dari kuesioner ataupun survei. Tapi secara umum data ini memiliki lebih banyak data yang memang membantu, tetapi memiliki data yang tepat juga sangat penting. Kemudian selanjutnya, jadi dataset ini merujuk pada kumpulan data yang diorganisir dan disajikan dalam format yang terstruktur. Yang pertama tentu saja yang dimaksud dengan data yang relevan ataupun yang kredibel. Yang pertama adalah siapa yang mengumpulkan data, di mana mereka mengumpulkannya dan mengapa. Jadi sumber dan tujuan dari data tersebut dapat berdampak yang signifikan pada relevansi dan kredibilitasnya. Memahami siapa yang mengumpulkan data, di mana mereka mengumpulkannya, dan mengapa mereka mengumpulkannya dapat membantu menilai akurasi dan bias potensial dari data tersebut. Kemudian selanjutnya bagaimana faktor yang ditangani oleh data yang diukur atau yang dikategorikan. Jadi di sini cukup penting untuk memahami bagaimana data yang diukur atau dikategorikan untuk memastikan keakuratan dan kegunaannya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data harus distandarkan dan didefinisikan dengan jelas untuk memastikan konsistensi di keseluruhan dataset. Kemudian selanjutnya bagaimana orang atau entitas-entitas lainnya yang dipilih. Jadi dalam proses ini, pemilihan individu ataupun entitas yang termasuk dalam dataset juga dapat mempengaruhi relevansi dan kredibilitasnya, teman-teman. Ukuran sampel dan metode seleksi yang digunakan juga harus sesuai dengan pertanyaan, penelitian, ataupun tujuan dataset. Kemudian selanjutnya, apa yang dilakukan ketika orang menolak untuk menjawab. Jadi pada tahap ini ketidakresponan dapat menjadi tantangan dalam pengumpulan data. Dan penting untuk memahami bagaimana data yang hilang ditangani. Ataupun dalam bahasa Inggrisnya missing value. Metode yang digunakan dalam menangani ketidakresponan dapat mempengaruhi akurasi dan kelengkapan suatu dataset. Kemudian tahap selanjutnya, apa yang dilakukan tentang data atau nilai yang hilang. Jadi dalam langkah ini, data yang hilang juga dapat mempengaruhi akurasi dan kelengkapan dataset. Penting untuk memahami bagaimana nilai yang hilang ditangani. Apakah mereka akan dikecualikan atau dihilangkan, serta apa yang dampak yang dihasilkan dari penghilangan nilai tersebut ke dataset yang telah kita kumpulkan. Kemudian selanjutnya, jika pertanyaan ditanyakan selama beberapa tahun, bagaimana data pada orang yang tidak bisa dihubungi atau meninggalkan ditangani ya. Jadi ini maksudnya kalau datanya bagaimana orang yang tidak bisa dihubungi itu bagaimana datanya. Jadi studi longitudinal dapat memberikan wawasan berharga tentang perubahan dari waktu ke waktu. Tetapi penting untuk mempertimbangkan bagaimana dataset menangani peserta yang tidak lagi tersedia untuk diikuti. Jadi kalau dalam tahap ini bagaimana kita punya data sedangkan orang yang kita cari datanya itu udah nggak ada atau udah nggak bisa dihubungi. Memahami bagaimana data yang hilang ditangani dapat membantu menilai akurasi dan kelengkapan data. Kemudian, apa yang diizinkan untuk periode ketika data tidak dapat dikumpulkan. Jadi pengumpulan data dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, contohnya seperti bencana alam atau kerusuhan politik. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana periode ketidaksediaan data diatasi dalam dataset untuk memastikan relevansi dan kredibilitasnya. Oke, selanjutnya.
Nah, kalau dataset sebenarnya teman-teman bisa diambil banyak situs yang eh, kita gunakan untuk contoh datanya. Nah, di sini saya pakai Enhanced. Jadi ini seperti apa ya? hmm, Survei dari kesehatan nasional yang dilakukan di Amerika Serikat. Jadi di dalam Enhanced ini banyak data-data tentang kesehatan ataupun status gizi penduduk. Jadi survei ini melibatkan wawancara, pemeriksaan fisik, dan pengambilan sampel biologis dari sampel representatif penduduk Amerika Serikat yang dipilih secara asal. Jadi garis besarnya ini data yang dipakai orang, data yang dikumpulkan dari penduduk Amerika Serikat yang kaitannya tentang kesehatan dan nutrisi. Terus kemudian kalau untuk, nah ini demografinya ya. Jadi kalau di Enhance itu uh, banyak banyak sudah lengkap ya. Jadi variabelnya apa, tipe variabelnya apa, deskripsinya itu pun ada. Kita tinggal download saja seperti itu. Cuman kalau untuk tergantung untuk kebutuhannya, apa itu kebutuhan analitik kita, variabel apa yang dibutuhkan aja. Jadi yang dibutuhkan saja yang kita ambil, sisanya kita eliminasi seperti itu. Oke, selanjutnya ini Gapminder ya. Kalau teman-teman pernah pakai Gapminder itu, ini sendiri kayak visualisasi data ya. Jadi dia tuh dalam bentuk grafik ya atau animasi. Jadi kalau yang tadi itu datanya, kalau yang ini cara representasi bagaimana data itu memberikan ilmu pengetahuan atau insight di balik data itu. Jadi ini didirikan oleh Hans Rosling, profesor kesehatan dari global dari Swedia, dan fungsinya untuk memanfaatkan data dari berbagai sumber. Nah, seperti ini. Nah, ini visualisasinya data. Sebenarnya kalau untuk pengambilan datanya juga sama, bisa dari Gapminder, Enhanced, Data1, Data.co, tergantung teman-teman ya. Itu semua bisa diambil dan tersedia. Jadi tujuannya dari Gapminder ini untuk mengubah cara orang untuk memandang dunia dengan memberikan pandangan yang lebih terinformasi dan fakta berdasarkan data. Jadi Gapminder ini memiliki alat visualisasi data secara online seperti Word, Gapminder Word, yang memungkinkan penggunanya untuk memiliki negara, variabel, dan periode waktu tertentu atau dianalisa. Nah, jadi kalau di sini nih kita bisa tahu nih, kita mau nampilin apa, berdasarkan apa, dan lain sebagainya. Terhadap apa, seperti itu. Nah, kalau ini, itu kalau nggak salah ini, oh ini Tableau, Insight, Bubble atau Tableau. Sama sih, fungsinya itu sama. Jadi kalau Insight, Bubble, Tableau itu fungsinya untuk visualisasi data yang memungkinkan melakukan analisis statistik, mengeksplorasi data dengan mudah. Ini cocok digunakan untuk pelajar ya atau mahasiswa. Sebenarnya sama aja sih, tergantung kita mau pakainya yang mana. Tapi inti dari beberapa aplikasi atau software tersebut ya visualisasi data, apa yang terkandung di dalam data seperti itu. Ini bisa di tuh. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.